bansos itu diberikan kepada yang membutuhkan, bukan bansos diberikan kepada yang memberi. Yang perempuan butuhkan itu mereka diberdayakan dengan potensi yang mereka punya. Di kota sini kan banyak adik-adik muda yang sebenarnya banyak potensial tapi tidak di backup dan tidak ada sasaran yang jelas. Nah ini sesungguhnya kan kita semua harus punya tanggung jawab untuk itu. Eksekutif, legislatif, ayo cari solusi yang terbaik bagaimana. Kita melihat bahwa saling melihat tanggung jawab, kita lihat seperti itu. Ya ini kewenangan itu apa selamanya kalau lupakan kepentingan masing-masing. Kita menyelamatkan SDM dan aset daerah ini yang sudah begitu banyak pembiayaan yang keluarkan lalu kemudian harus pulang dan gagal semua. Hari ini kita akan berbincang dengan para caleg dan juga ada DPD perwakilan daerah yang malam hari ini sudah akan tiba bersama kita semua. Saya mungkin ingin memperkenalkan secara umum, nanti sebentar kita akan menggali dari masing-masing caleg dan legislatif serta DPD ini kira-kira apa visi misi dan kira-kira tujuan apa untuk maju menjadi calon anggota legislatif. Dari pojok atau di depan saya ini ada Bung Surya Ibrahim. Ini nanti sebentar dari PDIP. Selamat malam, Bung Surya. Selamat malam. Lama ya aku apa lagi ya. Ini keliling-keliling, putar kembali berapa lagi di kota ini. Port Mumbai. Di samping Pak Surya ada Ibu Susana. Ini mereka bilang AOM, anak-anak komplek. Kemudian di samping Ibu Susana ada Pak Beni, AOM juga. Kalau Pak Beni ini dari saya masih kecil suka main bola sama-sama. Dan beliau jago main bola. Gitu ya Pak Beni. Nanti kita akan ngobrol lama tentang beliau-beliau semua. Bisa cerita masa lalu juga boleh lah gitu ya. Jadi obrolan kita akan santai, obrolan kita akan mereka bilang anak-anak kekinian lah gitu. Padahal kita sendiri sudah mulai usia-usia pertengahan ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berkenalan dengan para caleg kita, kemudian nanti silakan dinilai oleh Bapak Ibu sekalian, saudara semua, sehingga tentukan pilihan tanggal 14 Februari nanti. Saya mencoba mulai dari Om Ben. Saya panggil Om Ben ini karena ini dengan senyumannya ya, kita ketemu di jalan sudah. Om Ben, mungkin Om Ben bisa sapa dulu dengan kita punya para jempolin di seluruh tanah Papua dan bahkan Indonesia yang sekarang juga kita sedang live di TikTok. Ini kira-kira kenalan singkat tentang dari partai apa, kemudian nomor berapa, biar publik bisa tahu dan juga mungkin kan bisa sekalian Om Ben sampaikan bahwa mengapa maju caleg di tahun 2024 ini. Silakan Om Ben. Salam jempolin. Ya, selamat malam untuk kita semua. Nama saya Benjamin Edward, biasa panggilan Beni saja ya. Beni, ya. Benjamin Edward Induri. Sementara ini dipercayakan calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura dari Dapil 4 Abipura. Sementara ini juga dipercayakan sebagai Ketua Exco Partai Buruh. Nah, jadi agak beda. Biasanya kalau partai mungkin ada yang DPC, DPD atau DPW, tapi kita Exco, Eksekutif Komite. Exco ya. Jadi bersifat otonom. Kayak PSSI gitu ada Exco. Kalau PSSI itu sepak bola ya. Jadi partai jadi agak sedikit beda. Jadi kita bersifat otonom dari segala sesuatu yang ada di setiap exco itu diambil keputusan sendiri. Contoh seperti misalnya kita mau mengusung wali kota, ya tidak perlu ke pusat atau provinsi. Langsung saya bisa eksekusi atau saya bisa berikan rekomendasi. Nah, seperti begitu. Kalau misalnya tahun ini kita dukung Bapak atau kita mengusung Pak Rifai Darus, ya itu tidak perlu kita ke pusat atau kita berkoordinasi dengan provinsi.
cukup saya saja rekomendasi. Iya. Provinsi dengan pusat mereka hanya menyetujui. Kalau calonnya memenuhi syarat. Oke. Seperti begitu. Lain-lain ya terima kasih karena bisa diberikan kesempatan hadir pada malam hari ini bersama Pak Surya dari PDIP dan juga Ibu Susan dari Nasdem. Nah, mungkin seperti begitu sementara ya. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu sekalian, telah hadir juga di tengah-tengah kita Pak Haji Kumar. Jadi nanti sambil jalan, Pak Haji Kumar akan menyesuaikan posisi duduk dengan kita. Baik, jadi saya langsung ke Ibu Susan. Kira-kira sama pertanyaannya dengan Om Ben tadi. Silakan. Oke, salam jempol. Iya, terima kasih, Pak Rifa. Ya, nama lengkap saya Susana Ahmad Burda. Sehari-hari tadi bilang Akom ya, jadi ya Akom lebih kenal dengan Susi. Atau kalau di teman-teman sekolah Susan karena menyesuaikan dengan nama. Iya, jadi terima kasih banyak. Kali ini saya kembali memberanikan diri lagi untuk maju sebagai mewakili perempuan Papua dari Partai Nasdem. Iya, ini kali yang kedua. Jadi saya pernah di tahun yang 2019. Ya. Kali ini saya kembali lagi dengan masih tetap dengan komitmen visi misi saya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, secara khusus untuk perempuan Papua. Ya, berkaitan dengan kewenangan juga dengan Otsus yang sudah memberikan ruang untuk kami perempuan Papua khusus untuk bisa mengambil bagian di dalam politik seperti itu. Iya. Ya. Luar biasa ya. Berarti dapil dari dapil 4 distrik AB Pura. Nomor urut 6. Nomor 6. Dari ada 11 caleg. 11 caleg ya. Iya. Berarti dapil 4 itu 11 kursi diperbutkan ya. Oke. Ya, kita doakan semoga 2 kursi ini bisa dapat dari buruh dan dari Nasdem gitu ya. Baik, Kakak Ibu, Bapak Mama sekalian, kita akan lanjutkan lagi obrolan singkat dengan Om Surya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Silakan, Om Sur. Salam jempolin, selamat malam jempoliers. Perkenalkan, nama saya Surya Ibrahim Basri Syafaat. Saya dari PDI Perjuangan dan di dalam kepartaian saya sebagai sekretaris partai di tingkat provinsi. Dan tahun 2024 ini saya mendapat penugasan langsung dari DPP untuk maju sebagai calon anggota DPR Provinsi Papua daerah pemilihan 1 yang mewakili distrik AB Pura, distrik Herang, dan distrik Muara Tami. Kami ada 8 orang yang ditugaskan untuk maju sebagai calon anggota DPR dan kebetulan saya diposisikan sebagai calon di nomor urut 1. Nah, ini satu kesempatan yang sangat baik dan satu penghargaan yang cukup tinggi dari para pengurus Jempolin mengundang kami hadir di sini untuk berdialog tentang politik. Saya pikir ini satu sarana edukasi yang cukup baik karena ada juga perwakilan nanti dari mewakili Dewan Perwakilan Daerah, ada dari Partai Buruh, ada dari Partai Nasdem, dan saya dari PDI Perjuangan. Masing-masing tingkatan ada. Mungkin yang belum ada hanya DPR RI saja. Satu waktu nanti mungkin akan ada calon DPR RI khusus yang diundang oleh Jempolin untuk berdialog, karena menurut saya memang semua tingkatan itu harus diperjelas posisinya. Ini tingkatan di kota ada, tingkatan provinsi ada, dan tingkatan pusat mewakili dari pintu partai politik itu juga harus diundang, dan mewakili independen lah katakan begitu dari perwakilan daerah sudah hadir. Dan ya malam hari ini mungkin menjadi satu kesempatan yang baik untuk kita bisa bertukar pikiran, berdialog dengan melihat kondisi Papua saat ini, apalagi pasca pemekaran. Tentu fenomenanya akan berbeda dalam ranah politik, dinamikanya pasti berbeda. Ini yang mungkin nanti bisa kita elaborasi sama-sama dalam dialog kita di malam hari ini. Terima kasih. Ya. Baik, itu tadi yang dari partai politik sudah sampai kepada tingkat provinsi.
Dan memang nanti di gelombang kedua nanti ada dari DPD RI ya. 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 Ini kita melihat permintaan dari Jempolnya tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk perkenalan singkat lagi dengan calon DPD RI yang berada sebelah kanan saya, Bung Kumar, Haji Kumar. Ini sahabat saya. Dulu kita satu organisasi. Waktu masih muda, sekarang kita sudah mulai usia-usia menjadi senja gitu ya. Silakan Pak Haji Kumar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Jempolin. Perkenalkan nama saya Haji Kumar SAG SHMH. Saya maju sebagai calon perseorangan DPD RI Dapil Papua di nomor urut 5 sesuai dengan abjad nama. Oh iya. Abjad nama, kalau DPD biasanya abjad nama. Bahwa di dapil saya sendiri itu meliputi seluruh provinsi di Papua, 1 kota dan 8 kabupaten. Dan rekan-rekan sekalian, teman-teman caleg yang saya hormati dan sepakatkan, saya juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya dengan adanya edukasi politik seperti ini menjadi pendidikan politik bagi rakyat sesungguhnya. Apa sih yang akan apa yang menjadi landasan tujuan kita ke depan. Lalu kemudian saya kira yang paling penting adalah bagaimana betul-betul rakyat ini punya pengetahuan soal politik, tidak seperti hari ini kita lihat sangat pragmatis kiri kanan semua. Ini kan menghilangkan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Inilah yang kita harapkan ke depan, bahwa lebih banyak kajian-kajian seperti semakin bagus sebenarnya. Kenapa? Karena untuk memberikan informasi kepada warga, kepada masyarakat bahwa inilah sosok calon-calon wakil rakyat kita di beberapa level, baik di kota, di provinsi maupun di pusat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Bung Haji Kumar. Saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba menggali lagi dari keempat narasumber kita. Ini seperti debat presiden kemarin malam itu, sangat seru sekali. Nah, tapi ada fenomena yang bagus. Misalnya saya mencoba menarik dari debat presiden, dan ini pasti punya calon presiden masing-masing. Partai dulu kemana arah? Sudah pernah ke Prabowo gitu. Sementara belum ada petunjuknya. Kalau Nasdem sudah jelas punya calon nomor 1 ya, Anies Baswedan dan Muhaimin. PDIP jelas Pak Ganjar. Kayaknya nggak terlalu jelas sudah ada ini ya, mana itu. Kemarin Pak Ganjar cukup keras dalam closing statementnya itu Soal bansos. Ya. Dan saya kira di Papua ini bansos juga menjadi sesuatu yang perhatian dari publik kita, karena kita kemudian disampaikan bahwa kemiskinan kita di Papua cukup tinggi, kemudian bansos mulai dikucurkan. Bagaimana PDIP melihat fenomena ini? Sebenarnya kan begini, soal bansos ini adalah bukan solusi kepada rakyat, tetapi itu sifatnya membantu saja, membantu untuk masyarakat itu bisa survive. Nah, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ini bertujuan supaya mereka tidak diterlantarkan oleh negara. Sebagaimana dalam amanat undang-undang kita, fakir miskin dipelihara oleh negara. Nah, diterjemahkan melalui bansos. Tetapi fenomena politik seperti saat ini, bansos itu kemudian menjadi ujung tombak dalam proses politik yang dilakukan oleh menurut saya setiap partai sepertinya. Dan memang dalam sejarah perpolitikan kita, pemilu 2024 ini ya kasarnya saya bilang paling brengsek terhadap pemanfaatan bansos. Iya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, akibat dari itu semua orang berbicara, budayawan berbicara, seniman berbicara, bahkan mantan kepala negara pun berbicara. Mengkritik keras bahwa kemudian urusan bansos itu diserahkan kepada pemerintahan paling bawah. Kenapa
orang atas-atas juga harus bansos. Nah ini kemudian pernyataan Ganjar tadi malam, ya bansos itu diperuntukkan untuk rakyat yang membutuhkan, bukan diperuntukkan kepada yang memberikan bansos itu. Ini saya pikir pernyataan yang menyindir terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia, khususnya menjelang Pilpres dan Pileg tahun 2024 ini. Nah ini mungkin menjadi satu catatan buruk bagi negara kita, bagi bangsa kita, bahwa bansos yang seharusnya mensejahterakan rakyat kemudian diterapkan model seperti itu menjadi bansos yang kemudian mengikat rakyat terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Sekali lagi bahwa bansos itu diberikan kepada yang membutuhkan, bukan bansos diberikan kepada yang memberi. Itu yang harus dikritisi soal bagian itu kira-kira. Iya. Memang posisi sekretaris terus bisa menerjemahkan keputusan pusat seperti ini. Saya ke Ibu Susan, kalau melihat dengan fenomena, saya mencoba menarik dari atas dulu, ini baru kita ke bawah, fenomena yang terjadi di secara nasional, khususnya kemarin debat terakhir itu, saya kira itu mempunyai ruang kepada kita juga di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Posisi perempuan dan semangat tentang pemberdayaan perempuan, ibu anak dengan posisi yang semalam kita lihat seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Susan? Iya, terima kasih. Ya, memang ini situasi atau kondisi di Papua ya umumnya dan secara khusus yang kami coba tarik ke Kota Jayapura ini memang kondisi bantuan bansos ini sudah menjadi omongan publik, dan itu membuat masalah yang banyak untuk perempuan dan anak, punya dampak yang sangat luas, sangat besar. Karena kemudian dilihat bansos-bansos ini tidak memberikan kemandirian, karena kemudian diprogramkan terus oleh setiap ganti kabinet atau ganti ini ada program yang sama yang tidak memberikan ruang juga untuk perempuan yang perempuan butuhkan itu mereka diberdayakan dengan potensi yang mereka punya. Ya, karena sebenarnya perempuan itu dia sebagai tiang keluarga yang selalu mengingat, selalu memperhatikan atau selalu lebih peduli untuk keadaan keluarganya. Jadi kalau yang dari pengalaman saya melihat bansos ini diberikan sebenarnya tapi yang terlihat itu tidak tepat sasaran. Iya, seperti tadi. Dan itu yang memang dia punya dampak bagi perempuan itu sangat besar. Sehingga membuat perempuan juga tidak ruang yang untuk perempuan bisa mengakses bansos itu, tapi ada syarat-syaratnya juga. Seperti itu. Jadi memang terkesan bahwa bansos selama saya perhatikan ya sejak Otsus itu bansosnya banyak sekali masuk ke masyarakat lokal, dan itu membuat masyarakat akhirnya lupa dia punya olah kebun, dia lupa kalau dia punya kemampuan, dia punya skill yang bisa diberdayakan untuk bisa menghasilkan uang. Tapi kemudian yang terjadi dia harus berhadapan dengan kelompok atau misalnya bukan ini ya, tapi laki-laki yang kadang mereka juga mengharap itu seperti menjadi pendapatan yang sudah diharapkan, yang mereka tidak berpikir untuk berusaha nanti ada bansos 1 bulan 3 bulan ada lagi, jadi mereka juga tidak berpikir untuk mengurus keluarganya. Padahal sekali terima langsung habis juga itu ya. Iya, itu yang terjadi. Siap, terima kasih. Om Ben, dari sisi anak-anak muda misalnya yang ada di dapil Om Ben, kalau Om Ben lihat dengan dinamika yang ada sekarang, yang kita coba tarik debat presiden saya semalam itu, kan pasti punya harapan banyak kepada anak-anak muda juga. Apalagi di capres nomor 2 itu kan ada, ya saya tidak bilang Om Ben punya partai kemudian mendukung 2, tapi dari aromanya sebenarnya begitu. Kira-kira gimana Om Ben dari itu? Ya sebenarnya memang setiap periode program-program yang disampaikan oleh capres cawapres itu berubah. Terjadi perubahan-perubahan, artinya periode yang lalu berubah, sekarang juga berubah, khusus di kalangan anak-anak muda bagaimana supaya bisa memperdayakan kita punya anak muda. Ya, di kota sini kan banyak adik-adik muda yang sebenarnya banyak potensial tapi tidak di backup dan tidak ada sasaran yang jelas. Ya banyak anak-anak yang mungkin waktunya terbuang hanya mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak penting, tapi berkaitan dengan itu kita harapkan supaya bagaimana mereka bisa diperdayakan dengan skill dan kemampuan. Artinya skill ya
Contoh seperti misalnya mereka-mereka yang bisa punya skill mendatangkan peningkatan hidup, ojek, nah itu juga salah satu skill atau skill dasar ya. Dia tidak perlu bergantung kepada hal-hal yang lain, tapi mungkin dengan ojek atau mungkin dengan skill bisa memproduksi motor, ya montir, nah itu harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Nah, seperti begitu. Oke, paham. Pak Kumar, Siap. ini kan bersorangan ini. Melihat dinamika yang tadi disampaikan oleh 3 caleg kita ini, kira-kira apa yang bisa Pak Kumar berdayakan dan mengkompromikan dengan situasi ini sebagai perwakilan dari DPD nanti? Iya, terima kasih. Jadi memang dari beberapa aspek fenomena sosial itu memang masih banyak perlu dibenahi. Khususnya juga terkait dengan bagaimana menyerap aspirasi masyarakat yang lebih terbuka dan cepat. Nah, saya berpikir bahwa beberapa fenomena yang terjadi bahwa ada sakralisasi lembaga-lembaga tertentu. Sakralisasi, ya, semacam DPR mungkin kaum tertentu saja yang bisa mengakses masuk. Apalagi DPD RI hari ini kan kita tidak tahu mana kantornya perwakilan di Kota Jayapura ini. Nah, ini mungkin yang paling penting untuk kita perjuangkan bersama bahwa sesungguhnya pelayanan ini harus cepat pada masyarakat. Ya, kalau mau ngurus dengan DPD RI nggak perlu ke Jakarta, cukup menyampaikan aspirasi lewat kantor di perwakilan di provinsi, ibu kota provinsi ini. Di beberapa provinsi yang saya kunjungi itu hampir rata-rata semua gedung DPD RI perwakilan di daerah ada semua, dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi setiap ada keluhan ataupun aspirasi yang ingin disampaikan, masyarakat tidak perlu ke Jakarta. Ya, cukup memasukkan aspirasi itu di lembaga di ibu kota provinsi, lalu kemudian justru serasa-serasa inilah yang melalui stafnya untuk segera memfollow semua persyaratan aspirasi maupun suara-suara rakyat yang dikeluhkan selama ini. Betul ya. Berarti memang harus banyak ini ya, melihat memperbandingkan juga dengan DPD-DPD yang daerah lain. Bung Surya, ini kan dapilnya itu masuk di daerah kota pelajar saya lihat sebenarnya. Mungkin sama juga dengan Komben dan Gususan. Nah, bagaimana nih potensi yang ada di dapil Om Surya keterwakilan mahasiswa pelajar yang bisa diangkat ke permukaan? Ya, saya pikir kita punya satu garansi di dalam undang-undang otsus itu kan alokasi dana pendidikan jelas. Ya. Ada 20% ya untuk pendidikan itu. Nah, seharusnya dengan alokasi 20% dalam yang diperuntukkan untuk pendidikan itu, pandangan saya itu sudah bisa kita punya sejumlah tenaga sejumlah output pelajar itu sudah menjadi tenaga-tenaga yang expert. Gitu. Nah, cuman kan kita belum melihat fenomena itu, belum melihat hasil yang konkret dari alokasi khusus terkait dengan pendidikan di dalam era otonomi khusus ini. Sehingga kalau mau dibilang apakah pendidikan di Papua maju, ya saya pikir saya tidak perlu mengomentari, kita bisa bikin perbandingan sendiri gitu. Nah, sekarang penyebabnya kenapa sampai tidak maju-maju? Padahal ada jaminan di dalam undang-undang otonomi khusus terkait dengan dana pendidikan. Ini mungkin yang menjadi PR bagi kami ketika kepercayaan rakyat diberikan kepada kami untuk ada di parlemen nantinya. Paling tidak ini menjadi prioritas untuk kita coba evaluasi apakah perdanya yang tidak jelas sehingga rambu-rambu untuk penggunaan dana otonomi khusus itu kacau balau terkait dengan alokasi pendidikan, ataukah dalam aspek penerapannya. Ini perlu kami analisa, kami kaji. Saat ini kita tidak bisa mengomentari karena memang itu butuh data dan fakta. Kita tidak bisa bicara bahwa ini begini, tapi ya tadi saya katakan ketika kepercayaan publik ke kami ada di parlemen, itu menjadi prioritas untuk kami sisir satu-satu supaya kita tidak mau pendidikan di Papua ya kayak begini saja gitu. Karena
pendidikan itu salah satu pintu untuk mengukur indeks indeks pembangunan manusia. Ya. Itu salah satu unsur di situ. Ini menjadi sangat penting gitu. Nah, saya pikir sekali lagi bahwa pemekaran provinsi ini tentu kita sudah bisa memilah dan kemudian lebih fokus untuk melakukan kontrol dan berupaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kalau kemarin kita bicara Papua keseluruhan, satu kabupaten punya dosa, itu seluruh Papua kena gitu kan, sehingga indeks pembangunan manusia kita sangat rendah. Tapi hari ini, kalau kita sudah bagi di beberapa provinsi, maka kita akan lihat apakah Papua itu dengan pemekaran ini indeks pembangunan manusianya berubah atau tidak. Ya. Indikasinya itu tadi yang saya bilang, pendidikan, kesehatan, dan kemudian ekonomi masyarakat itu. Nah, ini yang tugas kami nantinya kira-kira kalau masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami. Iya. Memang sumber daya manusia atau indeks pembangunan manusia itu pendidikan menjadi bagian yang sangat penting. Tapi jangan lupa juga bahwa kanalisasi di wilayah pendidikan ini khususnya di Papua ini, saya kira Om Ben dan Ibu Susan juga punya dapil yang masuk di kota pelajar. Nah ini yang apakah nanti kemudian ada harapan besar yang diberikan kepada Ibu Susan misalnya sebagai keterwakilan perempuan dengan melihat perkembangan pendidikan di kota Jayapura khususnya dapil 4 ya, kita ini ada tidak harapan yang bisa Ibu Susan sampaikan kepada kita semua tentang peningkatan pemberdayaan pendidikan bagi perempuan dan anak. Iya, benar sekali, ini yang memang menjadi keprihatinan, tapi juga menjadi persoalan untuk pendidikan di kota Jayapura. Iya, jadi dari pengalaman saya, karena saya latar belakang saya aktivis, hampir 20 tahun saya berkecimpung untuk program kegiatan-kegiatan pemberdayaan, kegiatan-kegiatan penguatan, pengembangan, bahkan perlindungan keberpihakan untuk hak-hak apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat, termasuk salah satunya hak untuk mendapat pendidikan. Secara khusus di kota Jayapura, dari pengalaman saya melayani, karena saya selain sebagai ini, saya juga ada di dalam pelayanan dengan masyarakat khusus distrik Ambipura. Jadi itu saya juga salah satu kader untuk kesehatan, tetapi hampir 2 tahun ini, tapi pengamatan saya juga khusus pendidikan, dan itu yang menjadi salah satu visi saya juga untuk maju menjadi wakil dari DPR Kota Jayapura untuk dapil 4. Karena begini, yang saya temukan di masyarakat setiap kunjungan rumah untuk melihat kondisi kesehatan tapi juga pendidikan, itu saya selalu menanyakan, ini menjadi persoalan ini untuk bantuan biaya pendidikan khusus Kota Jayapura ini hampir merata, semua punya keluhan, punya pergumulan, punya curhatan yang sama bahwa pendidikan, dana yang diberikan, dana pendidikan untuk masyarakat di Kota Jayapura ini belum adil. Iya, saya pikir itu sudah bukan rahasia, karena berapa sekolah pun kami kunjungi juga untuk melihat bagaimana distribusi anggaran biaya pendidikan khusus untuk anak-anak Papua. Karena ini kan ada porsinya tadi disampaikan ya, 20% dari otsus sudah menjamin itu. Tetapi dalam implikasinya, penerapannya itu tidak seperti itu yang terjadi. Jadi khusus di sini di Kota Jayapura itu masih lebih porsi terbesar hanya memperhatikan anak-anak Potnumbai. Nah ini menjadi dilema, menjadi ini juga untuk seluruh anak-anak Papua lain yang ada di sini. Iya, karena sampai berapa waktu ini seperti itu. Mereka tidak mendapat bagian yang sebenarnya hak mereka. Karena yang saya sampaikan bahwa ini dana otsus, sumbernya dana otsus itu yang diberikan ke pemerintah Kota Jayapura, dan kita semua warga Kota Jayapura, masyarakat Papua khususnya, karena di otsus juga bukan hanya untuk masyarakat Papua saja, tapi juga non Papua yang lahir besar di Papua itu diakui sebagai orang Papua. Nah itu ada undang otsus menjamin itu, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Nah sehingga yang menjadi perjuangan saya untuk ini supaya bagaimana pendidikan ini dia adil juga untuk dinikmati oleh anak-anak Papua yang lain, masyarakat Papua yang lain. Iya, jadi saya ambil contoh itu kami lewat partai itu sudah kami lakukan ya, lewat kami punya
pimpinan mungkin sudah dengar ya, Bupati Tony Tesar dengan masa periodenya sampai 10 tahun itu dia pernah melakukan itu di Kepulauan Yapen, Kabupaten. Di sana pendidikannya gratis. Nah itu juga menjadi impian saya, komitmen saya maju untuk bagaimana pendidikan di Kota Jayapura itu harus gratis. Karena dana itu ada, tetapi dalam penerapannya, implikasinya itu yang tidak adil, tidak sampai untuk dinikmati untuk semua anak Papua. Dan itu khusus perempuan juga yang selalu mengeluh, ini anak saya bagaimana, ini masa depan keluarga saya. Dan perempuan selalu memikirkan itu, ya. Sehingga itu menjadi semangat saya juga untuk saya harus perjuangkan itu untuk perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ini banyak di kota ini, ya. Menjadi tulang punggung artinya mereka menjadi pencari nafkah utama. Ada suami, tapi karena beberapa situasi keadaan mereka harus berjuang sendiri untuk bagaimana pendidikan kesehatan anak ini boleh didapat, dan mereka berharap dari pemerintah. Karena beberapa waktu saya sampai ke mereka menunjukkan, ini kami punya KTP Kota Jayapura, tapi kenapa kami yang orang biak, sambil contoh saya orang biak ya, kenapa kami orang biak tidak bisa mengakses biaya pendidikan? Kenapa kami harus pergi ke biak? Tidak bisa seperti itu, karena kami punya KTP Kota Jayapura, artinya kami mengerti bahwa itu tanggung jawab pemerintah Kota Jayapura untuk memberikan, itu hak kami, dan itu hak dasar. Selain tadi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan banyak hal, termasuk banyak keluhan juga perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mereka terpaksa harus mengalah menjadi korban yang sebenarnya tidak harus seperti itu, karena bantuan hukum pun terbatas untuk mereka. Nah itu yang menjadi perjuangan saya juga untuk perempuan-perempuan seperti itu ya. Mereka menjadi fakta kepala keluarga, menjadi tulang punggung keluarga. Ya, terima kasih. Ya memang kadang-kadang pendidikan mungkin ada yang tidak bayar, tapi uang komite bayar. Dan banyak sekali yang harus kita kaji juga. Sekolahnya tidak bayar, tapi komite yang muncul. Bahkan angka untuk biaya komite lebih besar daripada yang lainnya. Kan sering terjadi. Nah, Om Ben gimana Ben? Om Ben lihat tentang dinamika pendidikan di kota Jayapura. Ini memang persoalan yang sebenarnya harus pemerintah wajib untuk mengatasi ini, karena dari tahun ke tahun semua masyarakat yang ada di Kota Jayapura mengeluh tentang biaya pendidikan yang cukup. Artinya ada beberapa biaya-biaya yang sebenarnya pemerintah sudah menjalankan, tapi tiba-tiba datang ada biaya ini tadi seperti Pak bilang komite, terus tiba-tiba ini, terus ada juga yang seperti kalau mau dibilang hampir bersamaan dengan pungli ya, tiba-tiba muncul. Ya sebenarnya itu sah-sah saja, tapi kalau kita lihat seperti tadi yang beberapa teman-teman dari Nasdem dari ini bilang, kalau kita dari Partai Buruh sebenarnya pemerintah harus wajib memberikan pendidikan gratis. Ya itu program utama. Artinya semua orang belajar, semua orang yang mahasiswa SMA, SMP, SD itu harus gratis. Kalau disinkronkan dengan undang-undang otonomi khusus, kan dari dari teman-teman dari PDP bilang ada sekian persen, 20%. Tapi kalau dilihat dari program nasional itu wajib gratis. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua warga negara Republik Indonesia wajib diperhatikan pemerintah. Itu nanti kita gali lagi, ada aturan-aturannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Artinya supaya ketika kita mau Kota Jayapura ini peningkatan dari kualitas pendidikan, berarti pemerintah harus wajib memberikan pendidikan gratis. Artinya bebas biaya, ya. Seperti begitu. Ya, menarik sekali. Ada fenomena baru yang mungkin saya mau tanyakan minta pendapat gitu, pendapat dan kira-kira seperti apa dari Pak Haji Kumar dan Bung Surya tentang fenomena anak-anak Papua yang kemudian kemarin terjadi masalah beasiswa di luar negeri. Kira-kira adakah ada solusi apa begitu, atau pandangan apa dari Pak Haji Kumar? Sebelum nanti ke Om Surya, karena PDIP punya peran penting juga dalam penerapan itu. Terima kasih. Ya, memang kita cukup sedih mendengar dan menyaksikan fenomena itu. Bahkan banyak Papua yang eksodus ya, pulang lalu kemudian tidak bisa melanjutkan itu. Sesungguhnya kita mempertanyakan di mana negara terhadap itu. Ya, apakah artinya bahwa negara tidak punya andil dalam memberikan akses
gitu. Nah hari ini kan pemerintah daerah semua apa limpah semua ya. Ya provinsi dia katakan ke kabupaten kota apa ini kan terjadi kerumitan birokrasi yang dirasakan oleh apa ya adik-adik kita yang lagi memperjuangkan kualitas hidup maupun pendidikan di luar negeri. Nah ini menurut saya sih ya memang semua stakeholder harus duduk sama-sama untuk mencari solusi seperti apa agar anak-anak ini yang sudah bahkan ada yang sudah mau selesai kembali ya saya dengar informasi kembali ke daerah karena tidak punya biaya. Nah ini sesungguhnya kan kita semua harus punya tanggung jawab untuk itu, eksekutif, legislatif, ayo cari solusi yang terbaik bagaimana. Nah itu saya kira hari ini kita tidak artinya bahwa kita melihat bahwa saling melihat bertanggung jawab, kita lihat seperti itu. Ya ini kewenangan itu apa selamanya kalau wacana seperti itu kan tidak akan ada solusi. Harus mereka ketemu semua, mencari solusi, bebaskan dulu, lupakan kepentingan masing-masing. Kita menyelamatkan SDM dan aset daerah ini yang sudah begitu banyak pembiayaan yang dikeluarkan lalu kemudian harus pulang dan gagal semua. Itu mungkin. Kalau Bung Surya bagaimana? Karena saya lihat informasi Pemda sudah mulai menyelesaikan biaya yang biaya pendidikan luar negeri itu, dan juga ada yang kemudian tidak dipulangkan dari kata Pak Kemar, tetapi setelah dilihat data ternyata tidak masuk dalam program. Itu gimana? Ya ini yang saya pikir ini hasil yang kita terima akibat dari dua hal. Yang pertama data yang tidak terupdate dengan baik, lalu yang kedua soal prosedur dan proses. Ada teman-teman yang menyekolahkan anaknya di luar negeri, lalu sebelum anaknya itu pergi ke luar negeri dari daerah, dia dibina di satu tempat untuk kemudian menyesuaikan dengan sistem pendidikan budaya di sana. Paling tidak dia diajarkan untuk berbahasa sesuai dengan bahasa negara yang akan dituju. Itu waktunya 6 bulan, bahkan mungkin bisa 1 tahun. Itu belum masuk pada kampusnya. Nah, setelah itu baru kemudian dilihat penyesuaian dia lebih ini kemana, jurusan mana yang akan diambil untuk itu ya. Sehingga biaya yang dikeluarkan itu tidak akan sia-sia. Tetapi informasi yang saya dapat bahwa ini ada dari kampung langsung luar negeri, kampung langsung luar negeri, daerah langsung luar negeri. Kalau istilah orang Batak itu Batak tembak langsung ke kampung. Nah, ini kan kemudian menjadi apa ya? Orang bilang gegar akulturasi lah gitu kan. Dia harus akulturasi, dia harus menyesuaikan. Apalagi kalau kemudian dia tidak mampu berbahasa dengan negara yang dia tuju seperti itu. Ini pasti problem mendasar. Nah, yang kedua juga tidak jelas pendidikan mana yang mau dituju, kampus mana yang mau dituju. Tentu ketika kita ingin sekolah dokter, harus kita melihat kampus-kampus kedokteran yang bagus yang di sana. Jangan melihat kampus-kampus yang kemudian kedokterannya itu baru didirikan. Yang penting sekolah di luar negeri, sekolah kedokteran di luar negeri, tapi klasifikasinya klasifikasi bawah. Ini namanya kita buang-buang biaya. Ngapain kita ke luar negeri? Kuliah aja di UI yang punya fakultas kedokteran yang bagus kan gitu. Nah, itu soal proses yang saya pikir keliru di situ. Lalu yang paling penting tadi soal data. Data inilah yang kemudian menyebabkan kabupaten dengan provinsi lempar tanggung jawab. Ada KTP yang dia domisilinya katakanlah di Kota Jayapura, tetapi anak ini didorong dari kabupaten lain gitu, tanpa sepengetahuan Pemda Kabupaten Jayapura. Ya tentu ini bukan menjadi beban kami kalau Pemda mengatakan itu saya pikir logis. Kami tidak pernah mengusulkan nama ini, kenapa sekarang menjadi beban kami kan gitu. Betul. Kapan provinsi ataupun mana menyatakan bahwa ini adalah asetnya kota? Kan tidak pernah. Kalau kemudian itu menjadi aset kota, maka akan ada pendataan yang dilakukan oleh Kota Jayapura terkait dengan mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar mana yang dikirim ke luar negeri untuk bersekolah. Itu pasti ada. Nah, itulah yang menjadi beban
beban dari daerah untuk membiayai tanggung jawab yang katakanlah dilakukan oleh pihak lain gitu. Sehingga proses ini kan yang informasinya sampai ditangani oleh pusat, tetapi pusat juga tidak bisa membuat apa-apa karena pusat tidak punya data terkait dengan ini. Karena kita tidak punya data yang komprehensif, akhirnya susah juga untuk membuat satu keputusan. Sebab konsekuensi dari keputusan yang tidak didasari oleh data itu pasti bisa terindikasi korupsi juga kan. Karena ini kita menggunakan uang negara pada akhirnya. Nah, ini problem kita di situ. Jadi kondisi yang ada ini yang tadi saya katakan hasil dari data yang tidak jelas dan proses yang tidak jelas juga. Betul.